Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Mari saudara, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, Engkau berikan kesempatan kami untuk kami datang beribadah. Hari ini adalah minggu pertama di bulan November ini Tuhan. Indah mata korapashikidi. Kami boleh ada. Karena itulah Tuhan, Kau bersih memberikan kami kesempatan. Itulah kasih karunia Tuhan Kau berikan buat kami. Kalau bulan lalu sampai hari ini Engkau menyertai kami. Kami percaya bulan ini, awal ini, sampai kami menyelesaikan bulan ini, kami pun akan disertai oleh Tuhan. Akan ada banyak kuasa dan mujizat yang Tuhan akan berikan. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami mau beribadah. Layakan dan kuduskan kami, tahirkan kami. Karena kami mau mengawali Tuhan dengan perjamuan yang kudus. Kami tahu ketika ada perjamuan, itu akan memeteraikan buat kami. Engkau akan memimpin kami, meluputkan kami, dan memberkati kami. Dan memberikan kami kemenangan. Itu tanda meterai buat kami. Kami percaya itu Tuhan. Setiap kami minta Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah buat kami, melalui pujian penyembahan kami. Melalui ibadah ini Tuhan, Engkau jamah dan mengurapi kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan ke dalam tangan-Mu. Sampai akhirnya, kami percaya kuasa dan lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami minta pengurapan-Mu. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Syakana mata korapashikidididi. Ina mama marala pasyakana mata korapashikidididi. Shikidala parala para pasyakana mama marala pashikidididi. Shikidala parala mari saudara. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku masuk dalam ruang kudusnya. Irala parala para pashikidididi. Shikidididi. Shikidala parala pashikidididi. Masuk ruang Maha Kudus, Yes, Lord. dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus Yes, Lord. Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Ini kami datang kepadamu. Syakadala barabata karapashi. Kuduskan kami Tuhan. Ku masuk Sikidala barabasi, sikidala barabasi. dengan darah anak domba. Ku
Shikid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 i, shikiralabaralabashakadalabatokorola, Hallelujah to shikididididididididi. the Lord. Amen, amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, Sing hallelujah, terima kasih. sing hallelujah to the Lord. Kami belajar Sing hallelujah to the kami mau Lord. bawa umatmu di hadapanmu. Sing hallelujah to the Lord. Terima kasih Tuhan. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Amin, amin. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Engkau yang terbesar, Engkau yang terbesar. Engkau Allah kami Tuhan. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara belajar untuk menyembahnya. Terima kasih Tuhan. Engkau lawan Tuhan, Engkau lawan Tuhan. Shakana mama marala baraba shikiri. Hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Rabu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita butuh pengurapan daripada Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umatmu Tuhan. Engkau hadir menjamah dan mengurapi. Engkau memuaskan setiap umatmu malam ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Engkau urapi setiap kami. Karena hanya pengurapan-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kemenangan. Amin, amin. Shakana mata korala pashakana mata korabashe. Shikid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 i gala parala parala pashikidididi. Shikirala parala parala pashakana mata karabashikididididididididi. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Saat ini Engkau menjamah setiap umat-Mu dan mengurapi umat-Mu. Kami tahu tidak satu pun Engkau lewatkan Tuhan. Tapi seluruh umat-Mu Engkau akan mengurapi dengan Roh-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu yang membuat kebebasan dan kemenangan bagi setiap umat-Mu. Tidak ada satupun yang kalah umat-Mu. Pengurapan-Mu yang membuat kemenangan itu Tuhan. Jesus. Aku akan memeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Jesus. Shikira la ba 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 la 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 ba shikiri di 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 di. Oh Jesus, Jesus. Kemenangan Kau berikan bagi setiap umat-Mu. Oh Yesus Tuhan.
bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu. Engkau tak ada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau akan nyatakan Tuhan setiap umat-Mu. Bahkan hari ini Tuhan yang beribadah, Engkau mengurapi khusus. Pengurapan-Mu itu akan membuat kemenangan bagi setiap umat-Mu menghadapi keadaan kondisi hari-hari ini. Bahkan sampai ke depan kasih karunia-Mu ada. Engkau materaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sangat bersyukur sebab penyataan-Mu terus Kau nyatakan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Karena firman-Mu terus Kau sampaikan bagi setiap kami untuk menuntun kami. Bahkan hari ini Tuhan kami juga membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus Tuhan Engkau sampaikan dan terus Kau nyatakan Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami mau siap Tuhan untuk kami mendengar, belajar, ditegur akan firman-Mu. Berbicaralah buat kami, urapi hamba-Mu, agar kami semuanya boleh diberkati. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Bersama-sama mari katakan, amin. Puji nama Tuhan, saudara, saya katakan shalom. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Bahkan ada penyataan yang Tuhan berikan. Bahkan saya katakan kepada saudara, dari awal bahwa Tuhan sudah melihatkan saya bahwa ada banyak rintangan dan tantangan yang saudara hadapi. Seperti Goliat. Saya melihat sekali jelas. Ketika saya tadi sore, bahkan sebarusan saja sebelum saya utik-utik HP saya untuk program masuk ini saudara, bahwa Tuhan memperlihatkan bahwa apa yang kau hadapi seperti Goliat, ya, Goliat sebesar itu, tapi jauh ada yang lebih besar di atas Goliat, yaitu siapa? Yesus, Tuhan kita. Jadi apa yang kita hadapi, saya tahu ada banyak tekanan yang berat, ada masalah yang saudara hadapi. Rasanya tidak mungkin secara manusia ketika kita melihat diri kita. Kita tidak akan mampu menghadapi Goliat. Kita tidak akan isinya bisa untuk memenangkan, menghadapi Goliat itu. Ketika saudara melihat diri saudara, ketika saudara melihat masalah saudara yang besar, ya tidak mungkin itu. Tetapi lihatlah, ada yang lebih besar. Di mana itu? Di atas sana. Ketika kita mengadakan wajah kita di atas, ternyata yang kita hadapi ini, yang besar ini, jauh ada yang lebih yang besar, yaitu Tuhan kita. Amin. Dan Tuhan berkata jelas, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Karena Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Dan Tuhan berkata jelas ketika saya mempersiapkan dan ketika saya berdoa tadi, saudara. Dan Tuhan berkata jelas, apa yang kau hadapi, setiap umat manusia ketika menghadapi masalah, percayalah, setiap masalah kita itu selalu ada jawabannya, bukan tidak ada jawaban. Katakan amin. Setiap yang kita pergumulkan, yang setiap kita hadapi, itu semua ada jalan keluar, semua ada pintu, ada jawaban, ada kemenangan. Katakan amin. Kalau yang kita hadapi tidak ada solusi, saudara, saudara pasti tidak akan menang. Saudara pasti kalah. Percayalah. Kenapa? Ketika kita ada di sini, Tuhan sudah mengukir dan berkata, kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Itu sudah dicatat dan ditulis bagi setiap kita. Nama kita sudah dicatat sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Lebih, bukan pemenang saja, tapi lebih dari pemenang. Katakan amin. Jadi saat ini yang kita hadapi, saudara percayalah, saudara menang. Pasti menang. Pasti saudara. Dan Tuhan kasih ayat firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Kita buka. Saya tidak akan lama.
Saudara boleh perhatikan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku akan diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kunya besar, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, firman Tuhan yang sangat sederhana. Jangan sampai saudara bilang, itu kan Paulus, itu kan hamba Tuhan, itu hamba Allah, atau dia adalah seorang pelayan Tuhan. Saudara, ini bukan bicara tentang pelayan Tuhan saja. Dikatakan bahwa manusia kalau tidak ada masalah, saudara, otomatis akan lebih banyak akunya, bukan lagi Tuhan. Sebab itu setiap manusia, baik itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Allah, dikatakan di sini nggak tercatat untuk hamba Tuhan saja. Walaupun tercatat hamba Tuhan, saya katakan tercatat di Alkitab hanya 2, hamba Tuhan dengan hamba setan. Kita ini adalah hamba Tuhan semua. Katakan amin. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini, memang ketika saya baca ini, ketika Tuhan suruh baca ini ada kalimat Paulus. Paulus berkata, saudara, kita mau nggak berkata di ayat 10? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Saudara, ini ada kalimat, ada berapa ini? Saya catat ya, saudara boleh catat. Paulus berkata, karena itu aku senang. Saudara, yuk ubah sekarang ketika kita menghadapi masalah. Katakan, aku senang. Ojo sedih, ojo putus asa, ojo ngamuk, ojo marah. Katakan amin. Tapi ubah itu seperti Paulus berkata, aku senang. Apa? Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Saudara sudah disiksa? Bu, walaupun saudara nggak disiksa secara fisik, barangkali saudara disiksa secara hati batin dengan masalah yang saudara hadapi. Terus ini lagi, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, ada berapa ini? Kelemahan 1, siksaan 2, dalam kesukaran. Kesukaran, Bu, wake kesukaran, Bu, wes sukar rasane. Aku sudah menghadapi ini, kok nggak ada ujung-ujungnya. Aku sudah berjuang dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam semuanya. Oke, saudara ada dalam posisi itu. Siksaan batin, siksaan hati, siksaan pikiran karena tertekan, jadi tersiksa. Walaupun bukan disiksa secara fisik. Barangkali ada di sini ibu-ibu, barangkali saudara ditampar atau dipukul dengan suami. Saya percaya di sini tidak ada suami-suami yang mukul. Amin. Kalau mukul bukan di istri, tapi tembok itu pukulan. Nggak apa-apa wes.
Tapi istri tidak boleh dipukul. Sebaliknya, orang tua juga tidak boleh mukul seorang anak. Karena anak bukan untuk dipukul. Bu, ada ayatnya. Iya, ada alasan. Tapi bukan pukul sembarangan. Rotan. Harus tertentu di mana. Bukan setiap hari. Karena ada penyiksaan, kita dengar di berita. Ada anak disiksa. Aduh, luar biasa sampai meninggal. Saya tahu orang tua di sini tidak ada yang menyiksa anaknya. Ya, di sini ada ketiga, saya catat tadi, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh kata kesesakan, penganiayaan. Saudara sudah dianiaya? Sudah, Bu? Barangkali saudara lagi dianiaya dengan kalimat-kalimat. Saudara sedang dihimpit, ditekan. Dalam kesesakan setiap hari redek ketika lihat masalah itu. Karena sudah jatuh tempo, sudah tanggalnya. Harus bayar ini, bayar itu. Kenapa? Saya tahu, saudara. Apalagi ini tanggal mudah. Harus bayar air. Harus bayar apa lagi? Listrik. Pulsa. Bayar banyak sekali pajak, barangkali yang lain, lali sekolah, anak-anak. Sudah lihat tanggal itu, saudara redek, sesek rasanya. Hari ini saudara, saya berkata kepada saudara, bisa engkau berkata seperti Paulus? Aku berbahagia menghadapi semua. Jangan engkau tertekan. Jangan putus asa. Jangan takut. Karena ayat yang terakhir ini belum titik. Tapi Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu tanda di mana apapun yang kita hadapi, ada jawaban, ada solusi yang Tuhan sudah sediakan. Sudah siapkan buat kita. Bagian kita. Gak boleh marah. Gak boleh putus asa. Gak boleh takut. Wes yang galau-galau itu tidak boleh. Ketika engkau menghadapi masalah, gak boleh marah. Marah dengan sekitar kah? Marah dengan keadaan? Marah dengan diri kita? Kadang masalah menekan kita, kadang-kadang kita bisa marah. Marahnya kadang gak jelas. Wajan-wajan bisa di sini gak ada. Ya. Kadang-kadang kita tertekan, kadang-kadang itu akan meluap emosi kita. Marah dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Saudara, saya sedang mengumpulkan kesaksian yang dimana ini ayat benar-benar saya mendapatkannya. Saya belajar. Saya belajar seperti Paulus untuk menghadapi dengan berbahagia, menerima, bersyukur. Orang yang berbahagia pasti bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur karena Tuhan pasti akan tolong. Saya katakan ada dua. Saudara, mau diberkati, pasti ada masalah. Nggak ada dipisah, nggak bisa. Saudara mau terima berkat, pasti ada masalah. Masalah, pasti ada berkat. Katakan amin. Jadi ketika saudara memiliki masalah saat ini, ada berkat di balik itu. Percayalah ada berkat. Bagian kita itu tadi, hadapi dengan apa? Bahagia. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata ini Tuhan kepada Paulus. Paulus juga mengalami sebagai manusia. Pernah isinya komplain dengan Tuhan. Komplain dalam arti begini, oh dalam nama Yesus gitu kan. Dia tangking itu. Karena apa? Iblis sedang ngasih apa? Masalah. Di sini ada tadi di ayat 10 diterangkan masalah-masalahnya yang dihadapi oleh Paulus. Saudara pun ngalami seperti Paulus lah. Dan Paulus pun berkata, rasanya dia pernah dalam hatinya sebagai manusia, dia sempat tanya ngomong dong sama Tuhan. Kurang apa aku Tuhan? Kan bisa dia. Aku melayani, bahkan melakukan segala sesuatu yang terbaik sama Tuhan. Tapi apa
yang dia dapat? Iblis sedang mengocok dia. Iblis sedang memberikan masalah. Bahkan memanah masalah-masalah dalam hidupnya. Bahkan iblis pun dalam arti bukan setengah-setengah iblis ngasih masalah sama Paulus. Bahkan dikatakan duri dalam daging. Loh, iku durian dalam daging sakitnya luar biasa itu, saudara. Paulus sampai mengatakan seperti itu. Bahkan Paulus gak kurang apa firman Tuhan dikeluarkan. Bahkan tengkingan. Kan dikatakan di ayat 9. Dia katakan, sebab itu lebih suka aku mengatakan kelemahanku, sebab kuasa itu 3 kali. Dia katakan di ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dalam arti dia berdoa, dia tengking, dia katakan firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Dalam arti Tuhan sedang ingatkan Paulus gak boleh gerutu, gak boleh marah. Tapi Tuhan suruh Paulus untuk menghadapi apa yang dia hadapi. Gak secara betulan. Tuhan izinkan iblis mengocok dia. Gak sembarangan. Iblis pun gak mau, gak berani. Ketika tanpa izin Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan pun tahu kekuatan kita. Amin. Sebab itu Tuhan berkata kepada Paulus, cukup kasih karuniaku. Dalam arti gini, Paulus ojo ngomel ae, ojo ngamuk ae, ojo gerutu ae. Kon tengking sampai muruh. Tapi hatimu sedang marah. Hatimu jengkel. Percuma. Tapi Tuhan bilang suruh kamu, cukup kasih karuniaku. Saya bacakan lagi. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan. Justru kamu lemah, justru kamu gak bisa, justru kamu gak mampu. Disitulah kuasa dan mujizatku akan ku lakukan. Begitupun kita. Percayalah ketika kita tak mampu berserah sama Tuhan. Tapi kalau kita mekai. Tuhan bilang begini, wes anteni wes, sampai kon kesel. Gitu. Kalau sudah kesel Tuhan bilang, wes kesel. Baru tak tunjuk no kuasaku lebih dahsyat dari kamu umekai. Ini bahasa sehari-hari, saudara. Ini yang Tuhan berikan buat saya. Tuhan berikan buat saya firman Tuhan ini. Sebentar saudara, ada sedikit gangguan di HP saya. Oke. Ketika Tuhan berbicara ini, Tuhan juga ingatkan saya kembali. Saya juga bergumul, saudara. Bergumul luar biasa. Nanti dia akan saya berikan kesaksian. Hari ini saya bisa bersyukur. Hari ini saya bisa berhadapan. Dalam 3 hari ini. Karena sejarah manusia, saya sebagai perempuan tidak kuat menghadapi. Tapi Tuhan ingatkan. Ketika saya lemah. Ketika tidak ada kekuatan, ketika tidak berdaya, ketika saya menghadapi bersyukur dengan bahagia, disitulah kuasa dan mujizat Tuhan dikerjakan. Saya melihat iya. Jadi saya tenang, walaupun menghadapi banyak hal. Dan saya melihat mujizat dan mujizat yang terakhir, ada mujizat besar. Sebentar saudara, nanti saya ada waktunya saya akan berikan. Bahkan ada gambar-gambar yang saya tunjukkan. Di mana Tuhan lakukan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya boleh ada, saya boleh bernafas, saya masih hidup. Dan bisa bicara dengan saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan bicara jelas. Apa yang saya hadapi masalah. Bicara tentang sakit saudara. Nanti saya tunjukkan. Tuhan kasih jelas. Sakitmu tidak membuat kamu mati. Tapi itu akan menyatakan kemuliaanku. Dan saya akan menjadi saksi.
Untuk menjadi saksi, sebelum menjadi saksi, saudara harus melakoni, harus ada di dalamnya. Gak gampang. Saudara, kalau ini sedikit cuplikan saja. Ini sudah melalui. Yang saya punya sakit menana itu, bukan nana saja, saudara. Itu sudah keluar darah, berceceran darah. Darah itu benar-benar kucur. Tidak bisa berhenti. Sampai saya tutup dengan alkohol. Alkohol itu aslinya di sakit itu perih. Sampai nggak perih loh saudara. Kalau bukan Tuhan, sampai saya bilang Tuhan, sampai kok segininya. Kurang apa? Berdoa asal peset. Firman Tuhan asal peset. Ternyata Tuhan ingatkan ini juga tentang Paulus. Iya ya. Dan Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, sebesar masalahmu apa? Kenapa saya bilang, Bu, bahkan anak saya loh, saudara bilang, ayo ke dokter. Jujur saya bilang sama saudara, saya mau ke dokter satu, saya takut ke dokter. Pasti ke dokter lihat penyakit saya, langsung divonis, langsung harus operasi, langsung A sampai Z. Dan itu pun memerlukan biaya yang cukup banyak. Saya tidak mau itu. Karena saya nggak punya duit. Saya bilang, Tuhan, aku nggak punya duit. Aku punya Tuhan yang besar. Karena aku tahu bahwa Tuhan ada di segala dokter. Obat di atas segala obat. Dan tetap saya mempercayai Tuhan yang besar. Amin. Begitupun saudara. Butuh apa? Hanya di dalam Tuhan. Mari. Saya mengajak kepada saudara, hari ini Paulus berkata, memberikan ingatan kepada kita. Masalah yang kita hadapi sesungguhnya supaya kita ini tidak tinggi hati. Ojolah bilang sombong, supaya kita ini tidak lupa akan Tuhan. Tuhan tidak mau. Kita ini ingin, Tuhan ini ingin terus bersama dengan kita. Kita bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau nggak ada masalah, api-api enak-enak terus, kita ini lupa mbak Tuhan. Coba kita punya masalah, sedikit aja ayat yang terakhir. Panjang sekali Bu, ya sedikit aja. Terakhir saja. Kita buka di ayat Roma. Ya, apinya koko. Alkitab mana nggak kelihatan. Kita buka sama-sama dalam Roma. Ini, oke, Roma 4, ayat yang kelima. Oh. Bukan ayat ini sih. Mama pakai ini aja. Roma 5. Ayat yang ketiga, sama ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, ternyata ketika kita punya masalah, coba punya masalah dengan gak punya masalah, doa kita beda. Ya atau ya? Kalau kita punya masalah, saudara, kita berdoa sampai doa puasa, gitu ya, berjam-jam. Kalau kita punya gak ada masalah, tenang-tenang, aduh buru-buru, paling doa paling cepet, paling lama 5 menit, aja bilang 5 menit. Paling doa, kadang-kadang saya kalau doa mama anak saya berdua ini, aduh mama kalau doa selama sekali mas doa dewe-dewe mah, karena dia tahu kalau sudah doa ada penyembahan. Saudara, ini anak saya, kita ini loh biasanya begitu, kalau godok masalah cepet-cepet rasanya. Tapi beda kalau punya masalah, doa kita itu pastinya bisa berjam-jam, kita bisa bertambah-tambah jamnya untuk kita doa datang kepada Tuhan.
Ternyata masalah itu membuat kita ini jadi bertekun. Amin. Ada baiknya hari ini Tuhan ingin kok kita ini tekun, maksudnya dekat ngandalno Tuhan. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, masalahmu sebesar apapun seperti Paulus lah, yang Paulus bilang tadi. Saya katakan kembali lagi, semua ada jawaban. Karena Tuhan berkata, ketika kamu lemah, sesungguhnya kekuatan itu datang. Ketika kamu gak berdaya, kuasa mujizat Tuhan yang akan muncul. Yang akan Tuhan akan kerjakan. Bila firman Tuhan yang sangat sederhana ini menjadi berkat buat saudara. Sekali lagi, penyataan Tuhan ketika kita menyembah tadi, saudara, Tuhan berjalan di antara saudara. Dan Tuhan mengurapi saudara. Satu persatu. Dan saya berkata terima kasih sangat. Saya benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan, sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata jelas, aku mengurapi umatku satu persatu. Sehingga apa yang kau hadapi saudara-saudara menang. Saudara menang dan saudara menang. Amin saudara. Mari kita berdoa. Siapkan hatimu. Ada perjamuan. Saudara, sekali lagi, tidak ada satu pun yang kalah. Karena Tuhan mengurapi saudara. Semuanya yang ikut terlibat ibadah hari ini, Tuhan saya jelas melihat bahwa tangan Tuhan mengurapi saudara. Dan saudara menang dalam masalah saudara. Saudara akan melewati semuanya dalam masalah-masalah saudara dengan pengurapan Tuhan. Hari ini ada perjamuan, dia akan memeteraikan. Tuhan akan memeteraikan sendiri dalam tubuhmu. Dan menyatu dengan tubuh Kristus. Maut, kecelakaan, kuasa apapun, bahkan sakit penyakit virus, karena ke depan kita masih mendengar virus-virus bertambah. Bahkan di Australia, Singapura, kita mendengar varian lebih kejam lagi, kan gitu. Kita dengar juga bencana di Jawa, kita dengar. Yang tidak mungkin itu sudah terjadi. Dan kita tidak tahu tempat aman di mana. Tapi hari ini saya berbahagia. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Karena saya melihat tangan Tuhan mengurapi saudara. Karena itu yang akan membuat saudara menang dan luput dari segala sesuatu yang buruk. Mari, siapkan perjamuan. Saudara kita berdoa. Syakana mata kora pasyikididididi. Shikidala parala parala pasyikididididi. Syakarala parala pasyakana mata karala pasyakanamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali. Sebesar badai apapun yang kami hadapi, bahkan tekanan-tekanan yang kami hadapi saat ini, bahkan Tuhan, apapun saat ini yang kami kumpulkan Tuhan, kami tahu semuanya ada jawaban yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Ada solusi yang Tuhan kerjakan buat kami. Syakana mama maralabo. Haleluya, haleluya. Shikid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 . Shikidala baba baba. Shikidala barala bara shikid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 . Syakadala barala bara shikidididididid. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Sebelum kami makan dan meminumnya, kami minta Tuhan Engkau layakan dan kuduskan kami, supaya perjamuan ini akan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Kalau Kau dapati kami Tuhan bersalah, kalau Kau dapati kami berdosa, Engkau dapati kami Tuhan ada kelemahan dalam kehidupan kami, ada kekurangan di dalam kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mau terima perjamuan-Mu. Kami mau diberkati bukan kutuk Tuhan. Kami tahu perjamuan ini akan memeteraikan kami dan Engkau akan membebaskan. Bahkan yang sakit Engkau akan sembuhkan. Bahkan Tuhan segala virus dalam tubuh kami tahu Tuhan akan menghancurkan. Dan Tuhan akan bahkan berkikan. Bahkan Tuhan mentahirkan. Sehingga kami boleh sembuh.
Dan virus penyakit tidak akan Tuhan datang ke dalam tubuh kami. Karena Tuhan yang akan melindungi. Bahkan segala yang menutup, Tuhan yang membukakan dengan debu dan darah-Mu. Bahkan yang terikat, Kau hancurkan Tuhan. Sehingga tidak terikat kembali. Tuhan bebaskan kami. Tuhan akan berikan kemenangan, bukan cukup di situ. Segala kutuk Kau patahkan Tuhan. Kau hancurkan. Engkau bebaskan kami. Dan Kau berikan kami kemenangan. Bahkan Kau akan selamatkan kami. Engkau akan menteraikan kami menjadi anak-Mu, milik-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, sebelum kau makan, angkat itu roti dari kepalamu dan tinggi-tinggi di atas. Percaya dengan iman. Tubuh Kristus yang akan memeteraikan, bahkan akan menyatu akan tubuhmu. Tubuhmu akan menjadi milik Tuhan. Dan tubuhmu akan disertai. Tubuhmu akan diurapi. Tubuhmu akan ditahirkan. Dan tubuhmu akan menjadi bait Tuhan yang sempurna. Tidak akan yang ada yang menutup dan mengikat. Sebelum kau makan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Ambil cawan dan angkat cawan itu di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Shikidala paparala pasyakana mato. Shikid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 . Syakana papatakorala pasyakana matakayase. Percayalah, darah Kristus sudah ditumpahkan dan dicurahkan untuk membasuh kita. Hari ini akan memeteraikan, akan menyatu dari itu darah kita. Darah kita akan dikuduskan. Dan kita akan menjadi tahir. Tuhan selamatkan. Tuhan menghapus dosa kita. Dan kita dibenarkan. Dan kita akan menjadi miliknya sampai selamanya. Sebelum kau minumnya, dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan ini. Adalah perjanjian baru oleh darahku. Yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dosa merah, semerah apapun, Tuhan akan menyucikan. Bahkan dosamu yang besar, Tuhan yang akan mentahirkan, yang menguduskan engkau. Tuhan menghapus semua dosamu. Hari ini, ada keselamatan yang besar buatmu. Dalam nama Yesus, mari kita meminumnya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Percayalah tuh saudara, tubuh dan darah Kristus. Dia menyatu atas engkau. Engkau menjadi milik Tuhan. Dia akan bertanggung jawab atas hidupmu, masa depanmu. Dia tahu semua pergumulan dan beban yang kau hadapi. Engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Tapi Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Maut tidak akan menyentuhmu. Bahkan kecelakaan apapun, virus, bahkan segala sesuatu yang menyakitkan dan memberikan sesuatu yang buruk atasmu akan dijauhkan. Karena tubuh dan darah Kristus saat ini bersamamu. Engkau menang dan menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati umat-umatmu saat ini. Tidak ada satu pun hamba berdoa khususnya yang sakit. Bahkan yang tertutup. Hamba katakan dalam nama Yesus saat ini, darahmu Tuhan. Bahkan tubuhmu saat ini Tuhan. Itu yang akan membebaskan setiap ikatan segala kutuk.
Dalam nama Yesus, segala penyakit dalam tubuh tidak akan merongrong dan tidak akan mengikat dalam tubuh umat-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan Tuhan tahirkan. Hamba berdoa setiap yang tertutup, apapun itu. Sekarang Tuhan berikan kemenangan sudah terbuka, mereka boleh diberkati. Diberkati tubuhnya, diberkati masa depannya, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya. Karena Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan melakukannya. Karena Tuhan saat ini yang mengurapi engkau, kata Tuhan. Engkau menang, kau menang, kau menang. Terima kasih Tuhan, ada berapa orang di sini. Hamba katakan tidak Tuhan, bukan separuh tetapi semua umat-Mu. Bukan bertambah lebih banyak, tapi hamba semua katakan seluruh umat-Mu akan mendapatkan blessing itu. Mendapatkan tentang pekerjaan yang diberkati. Mereka akan dapat tempat-tempat dan pintu terbuka. Berkat dari utara, selatan, timur itu akan tercurah. Bukan lagi mereka diambil berkatnya kepada iblis, tetapi Tuhan sekarang menghadang iblis. Dan Tuhan yang akan mencurahkan dan umat-Mu menerima berkat itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ada sebagian umat-Mu juga. Untuk anak-anak muda, karirnya boleh diberkati. Ada tempat yang Tuhan berikan. Dalam seminggu ini kau akan terima sukacita untuk khususnya anak-anak muda. Kau akan diberikan tempat untuk kau bergerak dan engkau dipromosikan dan diberkati. Tuhan yang sediakan semuanya untuk masa depanmu. Dalam seminggu ini kau akan terima berkat itu. Dalam nama Yesus. Syakana mata korala pasyikidididi. Shikidira papa papa rala para syakana mata korabasi. Ina mata karapas, saya melihat ada rumah. Seperti bangunan. Seperti rumah. Seperti ada bangunan. Ada dua yang Tuhan berikan, saya tunjuk. Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan. Saudara akan terima berkat itu. Ada berapa orang di sini yang akan terima itu? Bangunan atau rumah. Itu akan Tuhan berikan dan itu akan menjadi milikmu. Syakana mata korapa shikididididi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus berbicara kepada umat-Mu. Terus nyatakan Tuhan kuasa dan mujizat-Mu. Bela umat-Mu. Hamba tidak bisa mengetahui satu persatu pergumulan umat-Mu Tuhan. Tapi jauh Engkau akan menjawab umat-Mu satu persatu. Engkau akan memberkati hari-hari ini. Terus kau akan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba katakan tidak ada satupun yang bisa tercuri berkat itu. Tetapi mereka boleh menikmati berkat itu. Bukan lewat saja, tapi mereka ada di dalam berkat itu. Hamba meteraikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini. Bahkan hamba-Mu berdoa buat hari ini Tuhan. Untuk kami memberikan persembahan bahkan perpuluhan. Itu hak yang harus kami kembalikan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan perpuluhan saat ini Tuhan. Kami tahu karena itu janji-Mu dan firman-Mu. Kau katakan ujilah aku. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberkati umat-Mu jauh dalam pekerjaan, masa depan, hidup, bahkan lumbung-lumbung. Karena Engkau tidak pernah berhutang Tuhan atas janji-Mu. Janji-Mu akan Kau genapi bagi umat-Mu. Engkau akan memberkati dan Engkau akan bedakan dengan keadaan kondisi hari-hari ini. Kau bedakan umat-Mu dan Kau akan berkati. Terbukalah berkat itu atas umat-Mu. Hamba melepaskan berkat setiap anak-anak yang memberi, yang membalikan perpuluhannya kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Sunamata kaya sikidididi.
Kami menadahkan tangan kami ke atas di hadapan-Mu. Kami mau minta Tuhan berkat-Mu mengurapi kami. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun Engkau berada, perlindungan Tuhan, kasih karunia, kemurahan Tuhan akan menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas-Mu. Bahkan lumbung-lumbung-Mu selalu ada berkat dan terus melimpah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam, selamat hari Minggu. Saya katakan kepada saudara seluruhnya, hari-hari ini Tuhan terus menyatakan bahkan penglihatan-penglihatan buat saya. Karena saudara, hari-hari ini saya juga kemarin saudara dengar saya agak drop itu karena bukan karena saya sakit apa. Saya drop karena saya lebih banyak aktivitas dengan doa. Bahkan ketika saya berdoa juga bukan doa biasa, tapi kadang saya juga melepaskan kuasa kegelapan. Bahkan ada roh-roh yang menyerang saudara. Saya terus berdiri dan berdoa mendukung saudara. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, sama-sama dukung doa saya juga supaya saya terus kuat untuk saya berdiri di hadapan Tuhan untuk terus meminta kasih karunia Tuhan tercurah atas saudara. Saya percaya, saya terus melihat bahwa karya Tuhan, bahkan hari ini Tuhan mengurapi saudara. Pegang itu. Tuhan mengurapi saudara. Pengurapan itu yang membuat saudara menang. Sebesar apapun, sekali lagi, apapun sebesar apapun yang kau hadapi, menang karena ada pengurapan. Lihat Daud diurapi sehingga dia akan jadi raja. Apa ketika dia naik jadi raja, itu proses perjalanan yang cukup banyak tantangan. Tapi lihat, karena ada pengurapan, Daud menang, Daud jadi raja. Walaupun banyak Saul benci, pingin bunuh, apalagi ada banyak musuh-musuh, banyak rintangan Daud. Tapi lihat, tetap Daud jadi raja. Karena apa? Ada pengurapan. Begitupun hari ini Tuhan berkata, karena pengurapan itu ada pada saudara. Karena tangan Tuhan, saya melihat jelas Tuhan mengurapi saudara. Jadi percaya, engkau menang. Katakan itu, masalahmu besar itu menang, menang, menang. Dan diberkati. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ada sebagian yang belum saya doakan. Sebentar saya akan doakan saudara. Nanti saya kasih link. Ada berapa orang nanti saya kasih yang dapat link. Itu yang Tuhan taruh untuk saya berdoa buat saudara. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ike. Malam. Tuhan berkati. Iya. Tuhan memberkati. Ayo nak. Ini mama mana? Kok kan dimatiin? Ini mami loh kayak tadi.